Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Nur Salviana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya tentang membuat video pembelajaran. Langsung saja kita ke materinya ya, untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, pengertian video pembelajaran. Video pembelajaran adalah media untuk mentransfer pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bagian dari proses belajar, lebih interaktif dan lebih spesifik dari sebuah buku atau kuliah. Tutorial berusaha untuk mengajar dengan contoh dan memberikan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan menurut Camperiana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Karakteristik media video pembelajaran. Menurut Camperiana, untuk menghasilkan video pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan efektivitas penggunanya, maka pengembangan video pembelajaran harus memperhatikan karakteristik dan karakterianya. Karakteristik video pembelajaran dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kejelasan pesan, yang kedua, berdiri sendiri, yang ketiga, bersahabat atau akrab dengan pemakainya, yang keempat, representasi isi, yang kelima, visualisasi dengan media, yang keenam, menggunakan kualitas reduksi yang tinggi, dan yang terakhir atau yang ketujuh, dapat digunakan secara klasikal atau individual. Sedangkan karakteristik media video pembelajaran menurut Camperiana dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, televisi atau video mampu membesarkan objek yang terlalu kecil bahkan tidak dapat dilihat secara kasat mata atau mata telanjang. Yang kedua, dengan teknik editing, objek yang dihasilkan dengan pengambilan gambar oleh kamera dapat diperbanyak atau cloning. Yang ketiga, televisi atau video juga mampu memanipulasi tampilan gambar sekali objek perlu diberikan manipulasi tertentu sesuai dengan tuntutan pesan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, objek-objek yang terjadi pada masa lampau dapat dimanipulasi digabungkan dengan masa sekarang. Yang keempat, televisi atau video mampu membuat objek menjadi still picture, artinya gambar atau objek yang ditampilkan dapat disimpan dalam durasi tertentu dalam keadaan diam. Yang kelima, daya tarik yang luar biasa. Televisi atau video mampu mempertahankan perhatian siswa atau edichen yang melihat televisi atau video dengan baik dibandingkan dengan mendengarkan saja, yang hanya mampu bertahan dalam waktu 25-30 menit saja. Yang terakhir, televisi atau video mampu menampilkan objek gambar dan informasi yang paling baru, hangat dan aktual atau kekinian. Adapun keuntungan media video. Keuntungan menggunakan media video menurut Daryanto antara lain, ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Video merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat sampai di hadapan siswa secara langsung, dan video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Dan kriteria media video. Menurut Camperiana, pengembangan dan pembuatan video pembelajaran harus mempertimbangkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tipe materi. Kedua, durasi waktu. Ketiga, format sajian video. Keempat, ketentuan teknis. Dan yang kelima, penggunaan musik dan sound effect. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan video pembelajaran. Adapun media video pembelajaran ini juga menyampai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan video pembelajaran.
Kelebihan video pembelajaran dibagi menjadi 5. Sebagai berikut: dapat menstimulir efek gerak, dapat diberi suara maupun warna, tidak memerlukan keahlian khusus dalam penyajiannya, tidak memerlukan ruang gelap dalam penyajiannya, dan dapat diputar ulang, diberhentikan sebentar, dan sebagainya. Dan adapun kekurangan video pembelajaran: memerlukan peralatan khusus dalam penyajiannya, memerlukan tentang tenaga listrik, memerlukan keterampilan khusus dan kerja tim dalam pembuatannya, dan yang terakhir sulit dibuat interaktif. Mekanisme produksi video pembelajaran. Video itu berkenan dengan apa yang dilihat, utamanya adalah gambar hidup, bergerak, motion. Proses perekamannya dan penayangannya yang tentunya melibatkan teknologi. Karenanya, banyak orang yang memahami video dalam dua pengertian. Yang pertama, sebagai rekaman gambar hidup yang ditayangkan. Aplikasi umum dari video adalah televisi atau media proyektor lainnya. Dan yang kedua, sebagai teknologi, yaitu teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Di sini istilah video juga digunakan sebagai singkatan dari videotape dan juga perekaman video dan pemutar video. Tujuan penggunaan media video dalam pembelajaran. Ronald Anderson mengemukakan tentang beberapa tujuan dari pembelajaran. Menggunakan media video yaitu mencangkup tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Ketiga tujuan ini dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif dibagi menjadi 3, yaitu: yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan berupa gerak dan sensasi. Yang kedua, dapat mempertunjukkan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagaimana media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Dan yang ketiga, video dapat digunakan untuk menunjukkan contoh cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya menyangkut interaksi manusiawi. Dan tujuan efektif. Tujuan efektif dengan menggunakan efek dan teknik, video dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosinya. Yang terakhir, tujuan psikomotori. Tujuan psikomateri dibagi menjadi 2, yaitu video merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Dengan alat ini diperjelas baik dengan cara memperlambat ataupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Dan melalui video siswa langsung mendapat umpan baik secara visual terhadap kemampuan mereka sehingga mampu mencoba keterampilan yang menyangkut gerakan tadi. Manfaat menggunakan video pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal, sangatlah perlu menggunakan media sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Adapun manfaat penggunaan media video pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat membantu tenaga pengajar dalam mencapai efektivitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek. Yang kedua, memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat merangsang minat belajar peserta didik untuk lebih mandiri. Yang keempat, peserta didik dapat berdiskusi atau minta penjelasan kepada teman sekelasnya. Yang kelima, peserta didik dapat belajar untuk lebih berkonsentrasi. Yang keenam, daya nalar peserta didik lebih terfokus dan lebih kompeten. Yang ketujuh, peserta didik menjadi aktif dan
termotivasi untuk mempraktekkan latihan-latihan. Dan yang kedelapan, hal-hal bersifat abstrak dapat dikontrakkan. Kelebihan dan kekurangan video pembelajaran. Kelebihan media video pembelajaran dibagi menjadi 10. Yang pertama, mengatasi jarak dan waktu, mampu mengembangkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realitas dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lainnya dan dari masa yang satu ke masa yang lainnya. Yang keempat, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi. Yang kedelapan, memperjelas hal-hal abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih realistik. Yang sembilan, mampu berperan sebagai media untuk mendokumentasi realitas sosial yang akan dibedah di dalam kelas. Dan yang ke-10, mampu berperan sebagai storyteller yang dapat memancing kreativitas peserta didik dalam mengekspresikan gagasannya. Dan kelemahan media video pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu bagaimana media audio atau visual yang lain, video tertentu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Dan yang ketiga, penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya, dan lain-lainnya. Cara membuat video pembelajaran yang mudah. Ada 6 cara membuat video. Yang pertama, tentukan materi dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, cari ilustrasi dan imajinasikan konsepnya. Yang ketiga, kumpulkan aset audio dan visual. Yang keempat, susun storyline secara sistematis dan struktur. Yang kelima, rekam presentasi menjadi materi audio visual. Yang keenam, olah menjadi video yang menarik. Adapun tahapan pembuatan media video pembelajaran. Dalam pembuatan media video pembelajaran ini terdapat beberapa tahapan. Tahapan pembuatan media video adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan persiapan atau praproduksi. Kedua, tahap produksi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tahap penyelesaian akhir. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang video pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman.